Shalom, selamat siang hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita belajar sama-sama bagaimana misi Allah yang telah memberikan kepada kita untuk melanjutkan memberitakan Injil kepada seluruh pelosok dunia yang belum mengenal Allah. Sebelum kita membahas di topik ini, kita lihat sama-sama untuk mengenali latar belakang materi kita di kesempatan siang hari ini. Apa itu misiologi? Misiologi adalah suatu sudut pandang misi Allah yang menyatakan sikap untuk memberikan kepada kita bahwa ilmu tentang pelayanan Allah untuk dimandat kepada kita. Karena itu memfokuskan untuk aktivitas pelayanan dari Allah secara dinamis atau secara dinamika era dunia ini, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang berdosa, yang belum mengenal dan di dunia ini. Ini adalah suatu amanat agung yang telah dimantar kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Untuk itu suatu misi Allah untuk melanjutkan memberitakan kabar baik. Aktivitasnya untuk penginjilan, pemuridan, mengajak, mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka juga mengenal Allah secara pribadi dan menyelamatkan dengan mereka juga mendapat keselamatan daripada Allah. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, apa itu misi Allah? Apa itu misi Allah? Kata misi Allah yang dipakai pada keseluruhan tugas, misi, aktivitas dari gereja. Misionaris merupakan istilah suatu tugas dan tanggung jawab yang Allah memberikan kepada mereka untuk membawa kita ke dalam dunia ini yang belum mengenal, untuk menjadi mengenal. Yang belum mendengar kabar baik, mereka akan mendengar, dan itu adalah suatu kebutuhan rohani dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa dan roh dan tubuh kita ini. Ya, itu sebabnya mencukupi dengan cukup seperti seorang misionaris yang memberitakan kita juga melanjutkan memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Sesuai dengan kita lihat sama-sama di dalam ayat ini, Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 14 adalah garam dunia dan terang dunia. Allah memberikan kita dengan suatu terang, cahaya dalam hidup kita. Kita juga memberitakan terang itu kepada orang lain, sehingga mereka juga mendengar firman itu dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah suatu tugas dan tanggung jawab, wajib untuk bertanggung jawab menjalankan tugas misi Allah itu. Bagian yang ketiga, tujuan misi Allah bagi gereja. Kita lihat sama-sama di bagian ini adalah misi gereja adalah mempersiapkan jalan bagi penggenapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misi gereja yang diberikan amanat diberikan kepada kita adalah penggenapan Allah. Dijanji Allah kepada kita untuk selama kita hidup ini, untuk memberitakan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan mengajak kepada orang lain, sehingga orang lain juga mengenal secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita seberapa besar kita sudah melanjutkan melayani dan seberapa besar kita tidak melayani, mari kita mengangkat memegang jantungnya Tuhan untuk melanjutkan pelayanan misi Allah ini. Bagian yang ketiga, mengapa pentingnya misiologi penting? Karena di sini bahwa di sini kita melihat dengan suatu ilmu yang penting adalah pertama pentingnya bagi gereja dan mengutus dan
mengutus kepada orang lain di dunia yang lain. Artinya gereja punya tugas adalah mengutus mereka dengan tenaga, daya, dana, doa, dan mempersiapkan tenaga hamba-hamba Tuhan mengutus kepada dunia yang lain. Berarti misi Allah kita sudah pegang, tidak bisa berdiam diri di satu tempat, satu gereja saja, tetapi kita juga harus mengutus mereka kepada dunia yang lain, agar dunia yang lain yang belum mengenal pelosok yang lain di pedalaman-pedalaman sepertinya di Papua, di Nias, di daerah-daerah mana yang belum mengenal, sepertinya di timur, sepertinya di daerah-daerah yang belum mengenal, kita terus maju untuk mengutus mereka. Dan setelah kita mengutus, kita juga memberikan doa, dana, dengan semua sponsor akan memberikan. Itu tugas dan tanggung jawab dari gereja, dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk pegang jantungnya Tuhan, kita juga rela taruhan nyawa dengan hidupnya, menyerahkan untuk memberitakan Injil di pelosok-pelosok yang belum mengenal itu. Itu yang saya bisa disampaikan oleh kita sekalian. Bagian yang kedua, misi sebagai umat Allah. Misi itu sebagai umat Allah untuk menyelamatkan, dan itu suatu tanggung jawab yang paling berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, hari ini kita sudah punya berkat. Kita juga harus mensponsori dengan misi Allah itu, karena kita tahu bahwa Tuhan berikan kita berkat, Tuhan berikan kita segala aspek. Kita juga mendorong kepada misi itu. Relevansinya bagi jemaat atau bagi gereja masa kini sekarang adalah dunia yang sangat jangkir dengan era global yang sulit untuk mengatasi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Bagaimana sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat yang sudah mengenal Allah, respon kita apa yang terjadi? Kita terus kuat untuk mendidik jemaat dengan kebenaran firman Allah, memberitakan kabar baik kepada dunia yang lain, sehingga mereka juga mengenal Yesus secara bidibari. Kita lihat sama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayat 16-17. Di situ Yesus mengambil komitmen dengan kegagalannya, kehormatannya tinggalkan, dan dia nyawa hidupnya datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Tugas Allah sudah diselesaikan. Tugas kita sekarang adalah sebagai misi Allah untuk memperlanjutkan pelayanan untuk menyelamatkan cewek-cewek yang terhilang, yang belum mengenal Allah di sana. Sampai dengan akhir zaman, Yesus datang kedua kali untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga. Misi Allah tidak bisa diberhentikan dan tidak bisa dibatasi siapapun, tetapi terus pegang silih berganti sampai dengan akhir hidup kita naik dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati dengan materi ini menjadi berguna dalam pelayanan misi Allah yang telah memberitakan kepada seluruh dunia. Tuhan memberkati. Shalom.